Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mugni Satya Prakasa, Grady Felix Darmawan, dan Rafa Raflitio Desvivaldi. Di sini kami akan menjelaskan manajemen sistem belajar jarak jauh di Laurel Spring School. Pendidikan jarak jauh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana konsep pendidikan jarak jauh, pengelolaannya, media, alat, metode pendidikan jarak jauh, kompetensi yang dibutuhkan, serta interaksi yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan. Pada pandemi wabah COVID-19 ini, seluruh lembaga pendidikan di dunia diharuskan melakukan pendidikan secara jarak jauh. Namun berbeda halnya di negara maju, seperti sekolah di Amerika. Salah satunya yaitu di Laurel Spring School. Mereka adalah salah satu lembaga pendidikan yang memang sepenuhnya menjalankan pendidikan jarak jauh untuk proses kegiatan belajar mengajarnya bahkan sebelum wabah COVID-19 ini melanda. Pada presentasi kali ini akan dibahas bagaimana pengelolaan atau manajemen pendidikan jarak jauh jenjang sekolah dasar di Laurel Spring School. Lalu apa yang akan kita bahas? Yang pertama, bagaimana pengelolaan manajemen dari sistem belajar jarak jauh di Laurel Spring School? Lalu yang kedua, apa saja peran penting dalam pendidikan jarak jauh di Laurel Spring School? Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Laurel Spring School. Bisa kita lihat di PPT, Laurel Spring School berlokasi di benua Amerika, tepatnya di negara Amerika Serikat, Ojai, California. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah fokus pendidikan dasar di sekolah ini adalah untuk dapat menginspirasi siswa agar mau terus belajar, khususnya dalam mengembangkan pengalaman mereka agar membentuk pemikiran bahwa belajar itu sesuatu yang positif. Nah, di sini guru lah yang bertugas untuk dapat mendewasakan mereka guna dalam mengembangkan pengalaman itu, maka guru harus dapat mendewasakan emosi siswa agar dapat memperoleh pengalaman yang baik terhadap belajar sehingga terbentuk motivasi siswa yang agar terus-menerus ingin belajar. Nah, untuk menyokong itu semua, di sini di PPT terdapat 3 hal utama yang menyokong pengelolaan pendidikan di Laurel Spring School ini, yaitu kurikulum yang berbasis online learning, khususnya didasarkan tadi pengalaman experience based agar siswa merasa cocok dan relatable dengan kehidupan sekitarnya. Jadi apa yang dia pelajari di sekolah bisa langsung dipraktekkan di dunia nyata. Model pembelajaran student oriented, jadi terfokus terhadap siswa. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Grady. Guru dan siswa di sini harus berkolaborasi membangun pendekatan pembelajaran realistis, ya tadi guna membentuk pengalaman belajar yang positif. Berikutnya ada program-program pendidikan di Laurel Spring School ini. Pertama, planning. Jadi planning di sini adalah tugas seorang tenaga pendidik di sekolah ini seluruh tenaga pendidik di sekolah ini untuk dapat membantu membimbing siswa dengan memandu rasa keingintahuan dan kecintaan siswa terhadap pembelajaran apapun itu, sehingga dan menggabungkannya pengetahuan itu dengan pengetahuan lain dan pembelajaran yang kolaboratif secara bersama-sama mempelajari sesuatu yang baru. Kedua yaitu ada progress tracking. Di sini tenaga pendidik secara teratur mengevaluasi khususnya kemampuan siswa dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugas mereka, kemampuan siswa dalam melihat perubahan keterampilan dan pengetahuan mereka, dan kemampuan siswa dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran yang seharusnya dan kemampuan mereka menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat. Jadi progress tracking ini adalah di mana guru menilai dan orang tua dapat mengetahui informasi perkembangan tentang anak-anaknya.
Selanjutnya ada flexible schedule, karena ini sekolah berbasis online learning, maka sekolah ini sudah jelas sekolah ini memiliki jadwal yang fleksibel agar siswa dapat mensesuaikan dirinya terhadap sekolah seoptimal mungkin, dan di sisi lain sekolah agar dapat memfasilitasi apa yang siswa inginkan. Jadi ini diharapkan dapat mendorong perkembangan akademik maupun non-akademik mereka ke depannya. Selanjutnya ada homework. Jadi siswa diberi jadwal yang disarankan. Jadi walaupun jadwal yang tadi sebelumnya flexible schedule itu jadwal bisa ditentukan oleh siswa, tapi tetap ada jadwal yang disarankan diberikan oleh sekolah dan berfungsi sebagai panduan dalam mengerjakan tugas. Jadi bagaimana baiknya mengerjakan tugas, jam tugas kapan baik, seperti apa baik mengerjakan tugasnya kapan dan diserahkannya kapan. Dan selanjutnya siswa diberi seperti timeline guide atau bisa kita sebut kalender akademik, tapi kalender per minggu, di mana di situ berbagai subjek mata pelajaran dan tugas-tugasnya kapan harus dikerjakan, kapan harus dikumpulkan, semacam seperti itu. Terus terdapat juga nanti setiap minggunya seperti berkumpul bersama-sama, terus belajar secara pendekatan eksperimen, terus ada eksplorasi, dan kegiatan-kegiatan itu juga didukung oleh buku suplemen agar siswa dapat lebih mengerti apa yang sedang mereka teliti atau sedang mereka eksplorasi. Selanjutnya ada K5 World Language Course. Nah, ini yang mungkin unik di sekolah Amerika, khususnya sekolah online. Jadi mulai di kelas 2, saat tingkatan kelas 2, siswa memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Cina, Spanyol, dan Perancis dalam kursus online. Dan kursus ini dirancang untuk agar sesuai dengan siswa yang masih muda. Ada fokus penguasaan kosakata melalui permainan, lagu, cerita, dan tugas latihan. Mulai kelas 3 pun siswa juga bisa menambahkan bahasa Jerman atau Latin. Sering bertambahnya usia siswa, mereka meningkatkan keterampilan mereka dengan salam, perkenalan, tata bahasa, perintah, lagu, frasa, dan berbagai aktivitas yang disediakan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, interaktivitas pendidikan dasar di Laurel Spring School. Yang pertama ada model pembelajaran. Di dalam pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh Laurel Spring School untuk sekolah dasar, yaitu menerapkan student-centered learning, di mana pendekatan yang berpusat pada siswa akan merangsang keinginan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa, yang artinya penting untuk membentuk jati diri siswa tersebut. Yang kedua, peran orang tua. Di kinyak sekolah dasar, orang tua memiliki peran yang cukup besar untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang tepat, guna mendorong proses belajar yang baik. Selain sebagai pendamping belajar, orang tua juga harus bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk memastikan anaknya memiliki pengalaman belajar yang baik. Dan yang ketiga, peran siswa. Siswa memainkan peran tersendiri dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh. Mereka dituntut aktif bersama dengan guru dan orang tua mereka. Tanggung jawab pendidikan mereka akan meningkat secara bertahap saat mereka maju dalam setiap tingkat kelas di Laurel Spring School, yang artinya kemajuan siswa disesuaikan dengan kecepatan siswa tersebut. Selain itu juga, siswa senantiasa dituntut agar dapat mengerti akan rasa tanggung jawab sesuai dengan perkembangan keilmuan yang telah diterima. Baik, untuk pembahasan selanjutnya sesuai dengan kajian jurnal yang sudah kami temukan, di Laurel Spring School ini mereka memiliki dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu sinkronus dan juga sinkronos. Jadi melalui ini siswa dapat mengakses pembelajaran mereka itu kapan saja, dan juga secara sinkronus itu mereka mempunyai ruang kelas virtual, di mana melalui ruang kelas ini mereka dapat melakukan pembelajaran yang aktif dan mandiri, sehingga ada satu komunikasi juga yang efektif. Kemudian dari segi perencanaan akademis, di Laurel Spring School ini mereka memiliki proses perencanaan mencakup orientasi komprehensif dengan tujuan untuk membantu keluarga atau orang tua itu terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian dari sistem evaluasi sendiri, mereka sudah pada umumnya mereka memiliki tes ya untuk menguji sejauh mana siswa memahami kompetensi yang diharapkan.
Nah, ada yang menarik yang kami temukan juga di Laurel Spring Schools ini bahwa mereka itu memiliki online club. Di melalui online club ini, siswa dapat mencari pengalaman yang menyenangkan dan juga dipimpin oleh staf tentunya dengan minat yang sama. Nah, jadi pertemuan dari online club ini dilakukan juga melalui ruang kelas virtual dan juga ada satu lagi yang kami temukan bahwa mereka memiliki virtual open house. Dan kalanya orang tua atau keluarga itu tidak mengerti ya bagaimana teknis dari pelaksanaan distance education ini. Karena itu ada satu virtual open house, di mana melalui ini mereka bisa belajar ya, pihak keluarga bisa tahu bagaimana peran mereka, bagaimana lingkungan belajar bagi siswa yang harus mereka ciptakan dan hal-hal yang terkait dengan distance education. Nah, jadi kesimpulannya yang kami dapat adalah dalam pembelajaran jarak jauh ya, khususnya di jenjang SD, peran orang tua itu sangat besar. Karena itu ketiga hal ini perlu diperhatikan, yaitu adalah interaksi dari ketiga pihak, guru atau dari pihak sekolah, juga orang tua dan siswa. Seperti yang kami temukan juga bahwa dari kerucut Del ya, diketahui bahwa siswa itu belajar melalui mereka mengalami. Dan orang tua itu berperan untuk menciptakan satu lingkungan belajar yang menuntun pengalaman mereka lebih baik. Nah, jadi sarannya adalah mungkin dari kami agar pihak keluarga atau orang tua itu khususnya di jenjang pembelajaran sekolah dasar ya, harus lebih menaruh perhatian lebih sehingga siswanya itu bisa belajar dengan lebih baik. Mungkin sekian dan terima kasih.